Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anur Ningsi dari SMP Negeri 1 Suranenggala ingin memenuhi tugas yaitu pembelajaran terstruktur dengan pemberian tugas dalam meningkatkan prestasi belajar potensi ekonomi lingkungan pada siswa kelas 7 di SMP Negeri 1 Suranenggala tahun pelajaran 2020-2021. Potensi ekonomi lingkungan. Materi kali ini yaitu peranan masyarakat dalam rantai ekonomi untuk kelas 7 semester genap tahun 2021. Peranan masyarakat dalam rantai ekonomi. Peran masyarakat dalam rantai ekonomi adalah dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Manusia memenuhi kebutuhannya setiap hari. Kebutuhan manusia beragam karena berbagai faktor yang memengaruhi. Beragamnya kebutuhan manusia menjadikan jumlah kebutuhan akan satu barang dengan barang yang lainnya juga berbeda. Ketika Lebaran, banyak masyarakat membutuhkan kebutuhan pokok, daging, dan baju untuk memenuhi kebutuhannya. Akibatnya, kebutuhan tersebut mengalami peningkatan harga. Beberapa minggu setelah Lebaran, harga kembali normal karena masyarakat tidak lagi membutuhkan barang tersebut dalam jumlah yang besar. Perbedaan kebutuhan memberikan pengaruh terhadap jumlah permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Bagaimana masyarakat dalam mempengaruhi jumlah permintaan, jumlah penawaran, harga, dan keadaan pasar? Perbedaan kebutuhan manusia juga dipengaruhi oleh status sosial dan peran sosial dalam masyarakat. Setiap orang memiliki peran dan status sosial di masyarakat dan sering mengalami perubahan selama hidupnya. Peran dan status sosial masyarakat yang beragam berdasarkan ras, suku, agama, pekerjaan, pendidikan, dan kemampuan ekonomi akan membentuk lapisan di masyarakat berupa stratifikasi atau diferensiasi sosial. Permintaan dan penawaran. Permintaan. Pada awal tahun ajaran baru, sebagian besar siswa membutuhkan buku untuk kegiatan pembelajaran dan mempunyai kemampuan membeli buku. Ketika jumlah siswa yang ingin dan mampu membeli buku banyak, maka terjadi peningkatan harga buku. Peningkatan harga buku tidak mengurangi minat siswa membeli buku karena sangat membutuhkan buku dalam kegiatan belajar mengajar. Keinginan untuk membeli buku pada waktu dan harga tertentu dengan kemampuan membeli inilah yang disebut dengan permintaan. Permintaan merupakan keinginan membeli barang dan jasa disertai dengan kemampuan membeli pada waktu dan harga tertentu. Seseorang yang menginginkan barang atau jasa tetapi belum memiliki kemampuan membeli belum dapat dikategorikan sebagai permintaan. Permintaan dapat dikelompokkan berdasarkan kemampuan membeli atau daya beli. Berdasarkan daya belinya, permintaan dikelompokkan menjadi 3, yaitu permintaan efektif. Permintaan efektif merupakan permintaan yang disertai dengan kemampuan membeli atau daya beli. Dalam permintaan efektif, konsumen memiliki kemampuan untuk membeli barang maupun jasa serta melakukan transaksi pembelian. Yang kedua, permintaan potensial. Permintaan potensial merupakan permintaan yang disertai dengan daya beli tetapi konsumen belum melakukan transaksi pembelian. Ketiga, permintaan absolut. Permintaan absolut merupakan permintaan dari konsumen terhadap suatu barang maupun jasa, tetapi tidak disertai dengan kemampuan membeli atau daya beli. Berdasarkan jumlah konsumen, permintaan dibagi menjadi 2, yaitu pasar individual dan permintaan pasar. Pasar individual yaitu permintaan individual merupakan permintaan atas barang dan jasa dari individu. Permintaan individu tergantung dari kemampuan masing-masing individu. Kedua, permintaan pasar. Permintaan pasar merupakan permintaan atas barang dan jasa yang dilakukan oleh masyarakat. Permintaan ini dijumlah dari permintaan individu.
Setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda. Perbedaan kebutuhan ini memengaruhi permintaan akan suatu barang dan jasa. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang dan jasa. Kedua, besar kecilnya penghasilan seseorang. Ketiga, selera seseorang. Keempat, kualitas barang. Kelima, harga barang substitusi dan komplementer. Keenam, jumlah penduduk yang semakin meningkat. Serta yang terakhir, ramalan masa depan. B. Penawaran. Pada tahun ajaran baru, terjadi permintaan atas buku pelajaran yang tinggi. Permintaan itu tidak akan menjadi sebuah transaksi tanpa adanya penawaran oleh produsen. Ketika terjadi permintaan barang dan jasa, perusahaan akan menawarkan barang dan jasa pada waktu, harga, dan tempat tertentu. Penawaran merupakan sejumlah barang maupun jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada waktu, harga, dan tempat tertentu. Sama halnya dengan permintaan, penawaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu biaya produksi, perkembangan teknologi, harapan untuk mendapatkan laba, dan kebijakan pemerintah. Pasar. Pasar merupakan salah satu tempat terjadinya jual beli barang maupun jasa. Selain itu, di dalam pasar terjadi hubungan sosial antara pedagang dan pembeli. Penjual dan pembeli dapat bertransaksi atau sepakat dalam akad jual beli. Transaksi yang disepakati meliputi barang, penjual, pembeli, dan harga barang. Selain itu, di pasar juga bisa melakukan tawar-menawar yang tujuannya agar harga dari barang yang diinginkan bisa sepakat baik pihak penjual maupun pihak pembeli. Pasar juga menyediakan berbagai usaha. Selain barang, pasar juga menyediakan orang-orang yang menjual jasa atau tenaga kerja dengan mendapatkan uang sebagai imbalannya. Orang yang menyediakan jasa di pasar biasanya dibutuhkan oleh ibu-ibu yang membawa banyak barang belanjaan sehingga mengalami kesulitan untuk membawa barang tersebut. Dengan ini, untuk memudahkan bisa menyewa jasa dengan membawakan barang itu. Adapun fungsi pasar adalah satu, fungsi distribusi. Fungsi pasar sebagai saluran distribusi artinya pasar sebagai sarana bagi produsen untuk mendistribusikan barangnya kepada konsumen. Kedua, fungsi pembentuk harga. Penjual menawarkan produk dan jasa pada harga tertentu dan berharap mendapatkan laba dari penjualan produk dan jasa. Sedangkan konsumen melakukan permintaan atas suatu produk dan jasa dan berharap mendapatkan harga yang murah agar semua kebutuhannya dapat tercapai. Perbedaan keinginan penetapan harga antara penjual dan pembeli ini menimbulkan tawar-menawar dan membentuk harga keseimbangan atau harga pasar. 3. Fungsi promosi. Sebagai saluran distribusi, pasar akan melakukan promosi kepada konsumen agar mereka tertarik membeli produk dan jasa. Dalam situasi ini, produsen diuntungkan dengan adanya promosi yang dilakukan oleh pasar. Secara umum, pasar dikelompokkan dalam 6 macam, yaitu pasar menurut jenis barang yang diperjualbelikan, waktu bertemunya penjual dan pembeli, luas kegiatan distribusi, fisik pasar, bentuk serta strukturnya. 1. Pasar menurut jenis barang yang diperjualbelikan. Menurut jenis barang yang diperjualbelikan, pasar terdiri dari pasar barang konsumsi dan pasar faktor produksi. Pasar barang konsumsi merupakan pasar yang diperjualbelikan barang konsumsi untuk kebutuhan hidup manusia. Contohnya adalah pasar buah, pasar kelontong, pasar baju. Pasar faktor produksi merupakan pasar yang memperjualbelikan barang faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Pasar faktor produksi ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pasar faktor produksi alam, pasar faktor produksi tenaga kerja, dan faktor produksi modal. 2. Pasar menurut waktu bertemunya penjual dan pembeli. Menurut waktu bertemunya penjual dan pembeli, pasar dibedakan menjadi pasar kaget, pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan pasar tahunan.
Pasar kaget merupakan pasar yang terbentuk ketika ada keramaian atau kegiatan tertentu. Contohnya adalah pasar kegiatan Car Free Day. Pasar harian merupakan pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan manusia dan dapat dijumpai setiap hari. Contohnya adalah pasar daerah yang buka setiap hari. Pasar mingguan merupakan pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan manusia dan dilaksanakan setiap 1 minggu sekali. Contohnya adalah pasar Kliwon, pasar Wage, dan pasar Legi. Pasar bulanan. Pasar bulanan merupakan pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan manusia dan dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Contohnya adalah pameran lukisan yang dilaksanakan 1 bulan sekali. Pasar tahunan. Pasar tahunan merupakan pasar yang hanya terjadi 1 tahun sekali. Contohnya adalah Pekan Raya Jakarta, Pasar Sekaten Yogyakarta. 3. Pasar menurut luas kegiatan distribusi. Menurut luas kegiatan distribusi, pasar dibagi menjadi 4, yaitu pasar lokal, pasar daerah, pasar nasional, dan pasar internasional. Pasar lokal merupakan pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa yang hanya meliputi tempat tertentu. Contohnya adalah Pasar Kolombo, Pasar Muntilan, dan Pasar Prambanan. Pasar daerah merupakan pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa dengan cakupan wilayah tertentu, seperti wilayah kabupaten atau provinsi. Contoh, Pasar Beringharjo Yogyakarta, Pasar Klewer Solo, Pasar Johar Semarang. Selanjutnya pasar nasional. Pasar nasional merupakan pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa dengan cakupan wilayah secara nasional atau satu negara. Contohnya adalah pasar uang dan pasar modal. Selanjutnya pasar internasional merupakan pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa dengan cakupan seluruh dunia sehingga memungkinkan terjadi transaksi jual beli antar negara. Untuk saat ini, platform penjualan online memungkinkan terjadinya jual beli lintas negara seperti eBay, Alibaba, dan Amazon. 4. Pasar menurut fisik pasar. Menurut bentuk fisiknya, pasar dibedakan menjadi 2, yaitu pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret disebut juga dengan pasar nyata. Pasar konkret merupakan sarana bertemunya penjual dan pembeli secara langsung pada waktu dan tempat yang sama. Contohnya adalah Pasar Beringharjo Yogyakarta, Pekan Raya Jakarta, Pasar Prambanan. Selanjutnya pasar abstrak. Pasar abstrak merupakan sarana bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi secara tidak langsung. Baik penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi melalui internet, brosur, telepon, dan lain sebagainya. Contohnya adalah toko online shop seperti Shopee, Tokopedia, Zalora. Harga. Harga merupakan nilai tukar atas suatu barang maupun jasa yang dinyatakan dalam bentuk uang. Nilai tukar yang telah disepakati antar pihak penjual dan pembeli disebut dengan harga keseimbangan atau harga pasar. Harga keseimbangan terjadi ketika jumlah dan harga barang yang ditawarkan dan diminta berada pada satu titik. Harga merupakan suatu hal yang penting dalam ekonomi. Ada beberapa fungsi dari harga, yaitu sebagai acuan perhitungan nilai jual barang dan jasa, mempermudah kegiatan transaksi jual beli, sebagai acuan konsumen untuk mengetahui kualitas barang dan jasa yang akan dibeli. Harga yang ditetapkan secara benar akan menghasilkan keuntungan bagi produsen, sebagai acuan bagi konsumen untuk melakukan keputusan pembelian barang dan jasa. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.